Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Summa amma ba'du. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan kita banyak kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan yang seandainya kalau kita hitung dari awal kita bangun tidur, dari awal kita hidup sampai sekarang saat ini, tentu sangatlah banyak. Kenikmatan yang kalau seandainya kita pikirkan, sungguh telah banyak kenikmatan tersebut kita lupakan juga. Dan di antara salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang duduk di salah satu majelis di antara majelis-majelis yang Allah Subhanahu wa taala puji majelis tersebut. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Momen yang sekarang sedang kita alami, momen yang sekarang kita jalankan adalah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Rasulullah pernah mengatakan, tidaklah suatu kaum, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum yang mana mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya yatluna kitab Allah, dibacakan atau mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan juga mereka saling mempelajari kitab Allah tersebut. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, kata Rasulullah SAW mengatakan, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Ketenangan yang mana tidak akan didapati oleh orang-orang yang mencari ketenangan di luar sana, selain di majelis-majelis ilmu. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka semua mencari ketenangan, atau umat manusia, mereka semua mengharapkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka banyak yang terjerumus atau salah dalam mencari ketenangan. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan, tujuannya untuk supaya tenang. Namun yang hakikatnya mereka justru menambah kegelisahan, bukan ketenangan. Rasulullah yang mengatakan bahwasanya ketenangan ini akan diturunkan kepada orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu. Makanya kadang tidur yang nyenyak itu ada di majelis ilmu, karena sangat tenang. Ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, dan juga dinaungi oleh para malaikat. Jadi malaikat ini sedang menaungi para majelis-majelis orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan juga spesialnya orang-orang yang sedang menuntut ilmu di majelis zikir adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di depan para makhluk-makhluknya. Sebagaimana mungkin kalau seorang ayah atau seorang ibu misalkan ketika bangga
dengan anaknya misalnya, itu selalu disebut-sebut di depan tetangga misalnya. Saya punya anak yang seperti ini dan seperti itu. Itu tandanya apa? Tandanya bangga orang tua tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ya, belajar di majelis ilmu, akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan membahas suatu pembahasan mengenai tentang suatu akidah yang perlu kita yakini, suatu keyakinan yang mana kalau seandainya seorang muslim tidak meyakininya maka dia termasuk kufur atau keluar dari keimanan, yaitu tentang yaumul qiyamah, tentang hari kiamat. Yang akan menjadi pembahasan adalah tentang asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Maka sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya Rasulullah SAW diutus, ya, dan dengan hari kiamat itu kata Rasulullah kahatain, bu'istu was-sa'atu kahatain, bahwasannya aku ini diutus dan juga dengan hari kiamat itu seperti ini, mengisyaratkan dua jari. Maksudnya adalah jarak antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dan hari kiamat itu sangatlah dekat. Dan yaumul qiyamah, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Namun jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada zaman kita saat ini, ya, banyak informasi-informasi mengenai tanda-tanda hari kiamat. Mungkin beredar banyak, ya, di medsos, kemudian juga banyak ditulis oleh para al-bahithin, para peneliti, ya, ditulis kitab-kitab mengenai tentang asyratus saah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Namun juga dengan beredarnya banyak informasi, banyak beredarnya berita tentang tanda-tanda hari kiamat, juga ada suatu hal yang rancu, suatu hal yang mungkin perlu dipertanyakan apakah ini benar atau tidak. Ya, banyak yang berspekulasi, ya, tentang hari kiamat ini. Banyak orang-orang yang mencari, ya, apakah kejadian ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dalam pembahasan kita ini kita akan membahas tentang hari-hari kiamat, ya, sesuai dengan sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena banyak juga beredar, ya, di antara kaum muslimin, misalkan contoh ada di suatu saat pernah ada di negara Afrika misalkan, di salah satu negara di Afrika, ya, bahwasannya telah muncul Imam Mahdi misalkan, ya, atau misalkan telah muncul Isa Al-Masih, ya, maka kita perlu kaji benar tidak, ya, maka kita perlu benar atau tidak. Kemudian juga ada orang yang mengatakan, ya, mungkin dulu, ya, suatu saat pernah sempat viral, ya, akhir dari hari kiamat, hari kiamat itu terjadi pada tahun 2012 kalau nggak salah, ya, 2012. Sekarang udah 2024, ya. Nah, ini sebagai kaum muslimin kita tidak boleh mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi yang memberitakan dari selain muslimin, ya. Maka sebagai seorang muslim kita harus benar-benar paham masalah yaumul qiyamah, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita perlu mempelajari tentang
asyratus saah atau tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana disebutkan, kullu amrin yabhathuhu al-insan wa yatahaddath anhu la budda an yakuna lahu thamarat yujniha min buhuthihi wa ilmihi. Bahwasannya setiap hal yang dikaji dan dibahas hendaknya mempunyai faedah dan manfaat dari kajian tersebut. Perlu kita pelajari apakah ada faedah dari hal-hal yang kita pelajari. Ya. Tadi bisa jadi kita mencari sesuatu tapi ternyata hal tersebut yang kita cari tersebut adalah salah misalnya. Atau hal tersebut yang kita cari adalah sia-sia misalnya. Perlu yang kita bahas, perlu yang kita cari, yang perlu yang kita kaji itu menghasilkan suatu manfaat. Apakah kajian dan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat mempunyai faedah dalam kehidupan kita di dunia atau tidak? Ada faedahnya enggak misalnya? Ketika kita mendapatkan informasi, ya, apakah ini ada faedahnya enggak ketika kita hidup di dunia? Kemudian ataukah hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan seseorang tanpa adanya pengaruh dalam kehidupan ini? Ya, atau hanya sekedar ya wawasan saja, tidak ada faedahnya. Nah, maka dijawab dalam pertanyaan yang tadi, ya, bahwasannya annahu qad warada fil Qur'an wa sunnah dzukira asyratus saah, bahwasannya telah banyak disampaikan dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, tentang pembahasan asyratus saah. Maka ketika Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu hal, suatu informasi, maka tentu akan ada faedahnya bagi seorang manusia di kehidupan di dunia. Tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan suatu hal yang ghaib, yang mana tidak mungkin setiap orang mengetahuinya, tidak ada informasinya, tidak ada manfaatnya dari informasi tersebut. Maka apa kira-kira faedah atau keutamaan dari kita mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat? Yang pertama adalah tahqiqul iman bil ghaib wa huwa ruknun min arkanil iman as-sittah. Ketika seseorang mempelajari tentang asyratus saah atau tanda-tanda hari kiamat, maka adalah untuk menetapkan keimanan seseorang terhadap hal-hal yang ghaib. Wa huwa ruknun min arkanil iman, karena beriman kepada hal yang ghaib adalah termasuk rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Allah memuji orang-orang yang mereka beriman terhadap hal yang ghaib, mereka akan mengerjakan sholat. Ya. Orang yang mengerjakan sholat, dasarnya apa sih kira-kira? Apakah suatu hal yang material, suatu hal yang nampak? Tentu tidak. Seorang mukmin ketika sholat, maka dia mengharapkan suatu hal yang ghaib, percaya terhadap hal yang ghaib, yaitu adalah pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah ada di sini misalkan yang sholat mengharap imbalan langsung, ya, kontan? Ya, tentu semuanya mengharapkan surga. Surga itu belum nampak. Ini adalah bukti bahwasanya kita atau setiap yang sholat, ya, itu mempercayai hal yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Suatu hal yang tidak tampak dari itu. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam suatu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Bahwasanya kata Rasulullah SAW,
umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Ya. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka semua bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu bi, dan mereka semua beriman kepadaku, wa bima ji'tu bihi, dan apa yang telah aku bawakan. Fa idza fa'alu dzalik, ketika umat manusia melakukan hal tersebut, yaitu beriman kepada Allah, ya, bersyahadat kepada Allah, kemudian juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga darah dan hartanya, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya, jadi di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan kabar tentang hal-hal yang gaib. Dan beriman kepada hal-hal yang gaib, percaya terhadap hal-hal yang gaib adalah termasuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dari mana kita mengetahui hal-hal yang gaib? Ya, tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengetahui tentang hal yang gaib kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin, ya, seorang manusia biasa mengetahui hal-hal yang gaib? Tidak mungkin. Ya, tentang surga, tentang neraka, tentang apa yang akan terjadi, ya, di hari kiamat, hari yang akan, ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi itu tentu dari informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya, tentang hal yang gaib adalah misalkan tadi, ya, asyratus saah, adalah tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal, ya. Kemudian turunnya Isa alaihissalam, ya, Isa bin Maryam. Kemudian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian ada keluarnya hewan melata. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan hewan melata ini apa. Kemudian juga, ya, terbitnya matahari dari barat. Nah, maka hal-hal yang seperti itu tidak mungkin informasinya dari hal-hal yang tabu, dari hal-hal yang tidak berdasarkan. Ya, maka hal yang tersebut, ya, hal yang barusan disebutkan itu harus kita dapatkan informasinya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faedah seseorang ketika mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu mengetahui tanda-tanda hari kiamat akan memotivasi jiwa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dad yaumil qiyamah, dan untuk mempersiapkan hari kiamat. Ya. Dan juga untuk membangunkan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang tertidur, maksudnya adalah orang-orang yang lalai, ya, supaya tidak lalai. Wa hathuhum 'ala taubah, supaya mereka untuk segera bertaubat. Dan juga ada meruku ila dunia, ya, jangan terlalu condong kepada dunia, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini diantara faedah ketika kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah memperingati sahabatnya, ya, sebagaimana beliau mengatakan, wailul lil arab min syarrin qad qarab al-yawma futiha sadru yajuj wa majuj. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ya, celakalah
syarrin qad iqtarab, bahwasannya suatu keburukan telah akan datang, sudah mendekat. Bahwasannya pada hari ini, kata Rasulullah, telah terbuka ya benteng dari Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah SAW. Ya, ini Rasulullah memperingati para sahabatnya supaya segera bertaubat. Ya, jangan lalai. Ya, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Ini adalah diantara faedah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah anna fiha bayanan li ahkami syar'iyyah wa masail fiqhiyah. Bahwasannya ketika kita mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat juga untuk memperjelas hukum syar'i yang berkaitan tentang yang terjadi kelak di hari ketika tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi. Ya. Jadi ini ada hukum fikih yang harus kita ketahui. Ya, sebagaimana dalam suatu hadis, ya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang bagaimana proses terjadi ketika kemunculan Dajjal, ya, ketika kemunculan Dajjal, bahwasanya Dajjal itu akan di dunia ini berkeliling selama 40 hari. Ya, hari pertama seperti 1 tahun. Ya, hari keduanya seperti 1 bulan. Hari selanjutnya seperti 1 pekan dan setelahnya seperti hari-hari biasa. Maka pada saat itu ya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami menjalankan sholat pada saat itu?" Nah, ini sahabat ya, itu ketika mendengar informasi tentang 1 hari seperti 40 tahun, 1 hari seperti 1 tahun, ya, itu yang terbesit langsung oleh sahabat tersebut adalah bagaimana sholat. Ya. Maka ini berkaitan dengan hukum syar'i. Nah, apa kata Rasulullah? Maka perkirakanlah, ya, sebagaimana hari-hari biasa. Jadi bukan seperti misalkan ketika 1 hari seperti 1 tahun, itu kita sholat hanya 5 kali saja, sebagaimana hari-hari biasa. Namun benar, ketika kemunculan Dajjal, 1 hari itu waktunya panjangnya itu seperti satu tahun. Maka kata Rasulullah, perkirakanlah sebagaimana kita sholat di setiap harinya. Nah, berarti akan berkali-kali, ya. 1 hari ini akan berkali-kali kita sholat. Dan waktunya sebagaimana kita sholat di hari-hari biasa. Ya, misalkan dari sholat subuh ke zuhur itu berapa lama? Itu kan bisa diperkirakan. Mungkin kalau dulu nggak kebayang, kalau sekarang kebayang. Ada jam. Ya, ada jam. Kalau dulu mungkin zaman Rasulullah nggak ada jam. Kalau sekarang sudah ada aplikasinya bahkan. Ya, sudah ada aplikasinya. Misalkan di Pekalongan, ya, sama di Bandung, sama di Surabaya itu beda-beda, itu kan sudah ada aplikasinya. Ya. Nah, ini maka kata Rasulullah, perkirakan saja waktu sholatnya sebagaimana hari-hari biasanya. Nah, ini muncullah suatu hukum syar'i. Ya, ketika kita mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang keempat, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyrati sa'ah wa hiya umur ghaibiyah la tudraku bidh-dhann wa tahmin. Bahwasannya mengetahui sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu adalah suatu perkara yang ghaibiyah, suatu hal yang ghaib. Ya. La tudriku bidhon, yang mana tidak bisa diduga-duga. Sepertinya ini sudah sebentar lagi kiamat, tidak bisa diduga-duga. Ya. Harus ada informasi yang jelas dari Rasulullah SAW. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, ini menjelaskan bahwasannya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah benar.
benar. Ya. Bukti kebenaran dari nubuwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Misalkan Nabi Muhammad pernah mengabarkan tentang akan ada muncul Dajjalin. Ya, Dajjal itu bukan cuma satu. Ya, sebelum Dajjal yang terakhir. Ya, kata Rasulullah akan ada sekitar 40 atau 30 orang-orang yang disebut Dajjalin, orang-orang yang pendusta yang mengaku nabi. Maka muncul betul. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal itu muncul beberapa orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya, mengapa kita perlu mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat adalah at-tahyi an-nafsi lima sayakun mustaqbalan bi khilafi ma idza kana al-amr mufaja'ah. Untuk mempersiapkan diri kita, ya, untuk mempersiapkan esok hari, untuk mempersiapkan hal yang akan terjadi ketika tanda-tanda hari kiamat tersebut atau salah satu tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi pada kita. Beda halnya ketika kita sudah mempersiapkan dari awal, ya, dibandingkan ketika tiba-tiba terjadi di depan mata kita. Contoh misalkan dalam suatu hadis sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW, ya, akan ada seorang yang melawan Dajjal, ya, bahwasanya Dajjal akan membuat seorang ini memaksa orang yang menantang Dajjal ini untuk beriman kepada Dajjal. Namun pemuda tersebut apa yang dikatakan? Ya, saya yakin kamu itu adalah seorang Dajjal si pendusta. Ya, dari mana pemuda tersebut tahu? Tentu dari informasi dari Rasulullah sebelumnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah mengabarkan bagaimana bentuknya Dajjal, bagaimana matanya, bagaimana dahinya, kemudian apa yang dia dakwahkan oleh Dajjal ini. Nah, tentu ketika orang mengetahui tentang Dajjal, maka dia siap, ya, ketika seandainya Dajjal itu datang, ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah Fathu Babul Amal, yaitu membuka suatu harapan. Lianna min asyratis sa'ah ma fihi nasrul lil Islam, karena sesungguhnya ini adalah harapan dari kaum muslimin. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, adalah menangnya Islam. Menangnya Islam dari seluruh agama, ya, yang ada di bumi ini. Ya. Jadi Islam ini akan menguasai dunia. Ya. Akan mengalahkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, maka ini adalah kabar gembira bagi kaum muslimin, harapan. Ya, kita nunggu kapan ini kaum muslimin perang. Karena informasinya dari Rasulullah SAW, ya, perang akhir zaman itu yang menangkan adalah kaum muslimin. Ya, jadi ada harapan, ya, membuka harapan bagi kaum muslimin. Sekarang kok seolah-olah Islam ini ditindas terus. Ya, akan ada perang yang nanti akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita harus persiapkan diri kita dan keturunan kita supaya, ya, kalau misalkan tidak terjadi di zaman kita, mungkin anak kita sudah siap, ya, untuk berperang dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian juga selanjutnya adalah yang kedelapan adalah memenuhi fitrah manusia, isba' rabbah al-fitriyah fil insan, yaitu memenuhi fitrah manusiawi yang berusaha untuk mengungkap sesuatu hal yang ghaib, ya, mengetahui kejadian dan peristiwa yang akan datang. Nah, ini manusia itu biasanya kan penasaran. Kenapa orang itu datang ke dukun misalnya? Kenapa kadang ramalan itu laku di kalangan masyarakat?
penasaran terhadap hal-hal yang gaib sebenarnya, hal-hal yang gaib. Nah, ketika seorang mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat, ini akan memenuhi penasaran tersebut. Yang membuat fitrah manusia itu dari penasaran tersebut adalah ada rasa puas, ya, rasa puas. Namun, ya, tadi patokannya, ya, kita harus berpatok dengan syar'i, ya, yaitu dengan Al-Quran dan informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, dari faedah mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat adalah annal iman bi asyratis sa'ah yuqawi al-iman wa yazidu. Ketika seorang percaya terhadap tanda-tanda hari kiamat akan menguatkan keimanan seseorang. Ya. Nah, ini adalah faedah-faedah ketika seseorang mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang terakhir tadi adalah memperkuat keimanan seseorang. Ya, seperti itu. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tadi, ya, informasinya kita sering dibingungkan, ya. Beredarnya banyak informasi tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Setiap peneliti, orang-orang yang meneliti tentang hari kiamat, yang mengaitkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu terkadang tergelincir atau salah. Lalu ada kaidah, ya, yang seharusnya kita terapkan ketika kita mendapati tentang tanda-tanda hari kiamat. Kaidahnya yang pertama adalah al-iqtisar ala nususil Quran wa sunnah as-sahihah fil istidlal. Kita hanya mencukupkan saja kepada nas-nas dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih saja. Ya, jadi kita perlu dalami ketika ada informasi, ya, apakah misalkan ada hadis ini benar atau tidak. Cukup itu saja. Ya. Jadi jangan terlalu mencari, ya, dari hadis-hadis yang tidak sahih atau dhaif atau bahkan hadis palsu. Ya. Karena banyak di antara biasanya kalau pembahasan yang viral, ya, kalau zaman dulu itu biasanya orang itu berbondong-bondong supaya mencetak buku misalkan, supaya viral bukunya, supaya laku, akhirnya menulis informasi-informasi yang terkadang dari hadis-hadis yang dhaif atau bahkan mengarang hadis dan sebagainya. Nah, ini maka tidak boleh. Ketika kita mendapatkan informasi tentang tanda-tanda hari kiamat, maka yang kita lakukan adalah koreksi ini. Benar nggak ini ada dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muraja'atul ulama as-siqah fi hadzal bab. Kita perlu, ya, merujuk kepada para ulama, ya. Jadi bukan hanya sekedar ada informasi orang ngomong begitu saja, jangan mudah percaya. Maka kita perlu merujuk kepada ulama, ya, kepada ulama yang dapat dipercaya dalam masalah ini. Ya, kalau dalam masalah tanda-tanda hari kiamat, ya, spesialisnya adalah ulama yang spesialisnya akidah, ya, spesialis akidah. Mungkin nggak seorang misalkan yang ahli bahasa, ya, kemudian dia menguasai masalah ini. Bisa saja mungkin, ya. Namun lebih lebih baik, ya, lebih aman adalah kita merujuk kepada ulama-ulama yang sudah teruji, ya, seperti itu. Kemudian juga yang terakhir, kaidah yang terakhir ketika kita mendapati suatu tanda-tanda hari kiamat yang misalkan informasi tentang hari kiamat tersebut, ya, adalah hadithun nas bima ya'qilun. Ya, jadi ini adalah untuk para pakar, ya, atau untuk para ustadz, untuk para orang-orang yang berilmu. Maka informasi yang disampaikan tidak selalu harus semuanya diberitakan.
Terkadang ada orang di antara kaum muslimin mungkin yang belum siap, seperti misalkan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Tidak semuanya menerima langsung tentang informasi tentang hari kiamat. Ya, maka perlu pilah-pilih. Ya, perlu pilah-pilih. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kaidah ketika seorang mendapati informasi ya terkait tanda-tanda hari kiamat. Sudah masuk? Ada? Baik, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makna tentang asyratus saah, ya, kemudian juga tentang pembagian tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah taala karena sudah masuk waktu isya. Hadza